Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam jumpa bersama saya Wasti Dait Boho, tentunya dalam dialog khusus edisi hari ini Jumat 28 November 2025. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, tetap stay di layar kaca Anda dan juga layar handphone Anda. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang seputar perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025. Saat ini sudah hadir langsung di studio ada ketiga narasumber kita. Sebelum kita berbincang lebih lanjut pemirsa, saya akan perkenalkan dulu ketiga narasumber yang sudah hadir bergabung bersama kita saat ini. Yang pertama ada Bapak Abdullah Esos MH selaku Kepala Bapenda Kepri. Selamat sore Bapak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Harus sehat pastinya ya Pak ya. Baik, yang kedua ada Pak Gentur Anggoro Waseso STMM MBA CRGP selaku Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kepri. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh disapa dulu pemirsa Batam TV Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk seluruh pemirsa Batam TV. Baik, dan yang berikut ada AKBP Mebi Trisono SIP SIK MH Kasudit Regi dan Ditlantas Polda Kepri. Halo Pak Mebi. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Bapak spesial Pak, boleh disapa dulu nih pemirsa Selamat Batam sore, TV. pemirsa Batam TV. Oke. Baik pemirsa, sekali lagi kita akan berbincang 1 jam ke depan seputar perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025. Kita ke Pak Abdullah dulu ya Bapak ya. Pak, bagaimana kabar program pemutihan yang saat ini tengah berjalan Pak, sudah dari pertengahan tahun ini? Baik, terima kasih Pak Kita atas kesempatan diberikan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh pemirsa Batam TV yang berada di Provinsi Kepulauan Riau maupun yang di luar Provinsi Kepulauan Riau. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau atas kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di tahun 2025 ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa terhitung bulan Juli 2025 dengan keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 744 tahun 2025, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan pembebasan sanksi administrasi dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor dari mulai pajak tahun 2025 sampai tahun 2000 ke bawah itu diberikan secara berjenjang untuk diskon pengurangan pajak. Nah, untuk sanksi administrasinya seluruh tahapan tahun itu semuanya dibebaskan dari sanksi administrasi. Nah, dapat kami sampaikan hingga akhir periode pertama program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini memang alhamdulillah tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan motor meningkat. Kesadaran masyarakat meningkat ya Pak ya. Dan pada awal Juli itu sempat meningkat hampir 50% lebih, namun seiringnya waktu memang ada kecenderungan menurun, tapi jauh lebih baik dari sebelum kita melaksanakan program pemutihan. Kalau kami dengan hitungan rupiah, rata-rata kenaikan untuk pajak kendaraan bermotor setiap bulannya itu hampir mencapai 10 miliar. Jadi memang di bulan Juli melebihi dari itu, tetapi setelah bulan Juli ke Agustus, September sampai dengan bulan Oktober terakhir itu hanya
capaian kita hanya di atas 10 miliar yang dari kalau kita tidak melaksanakan program pemutihan, Pak. Jadi memang dari sana nampak bahwa program ini memberi dampak yang cukup baik untuk pendapatan pajak kendaraan motor di Provinsi Kepulauan Riau, dan animon masyarakat juga cukup baik, meningkat, dan kami juga berterima kasih kepada pihak rekan kami dari pihak kepolisian, dari pihak Dirlantas, dalam hal ini khususnya yang Polda Kepri, dan untuk Jasa Harja yang memang pada saat kita memberikan program ini kami didukung penuh oleh instansi terkait, ya, dari Jasa Harja dan dari pihak kepolisian, karena di Jasa Harja juga memberikan program untuk pemutihan ini sesuai dengan nanti mungkin akan disampaikan oleh pihak Jasa Harja, Pak. Dan jika kita melihat persentase pencapaian untuk program ini, dengan ada program ini, insya alhamdulillah untuk sampai dengan Oktober kemarin kita sudah mencapai 82%, dan untuk BPNKB memang masih di bawah 70%. Nah, artinya kalau untuk pajak kendaraan motor sudah cukup baik peningkatannya. Nah, kami berharap ya nanti dengan adanya lagi, nah memang inilah kondisi Provinsi Kepulauan Riau. Kami memahami bahwa ya saat ini perekonomian di masyarakat itu ya tidak baik-baik saja. Namun demikian, alhamdulillah masyarakat dari tren dari bulan sebelum pemutihan itu cukup baik dan meningkat. Dalam mengoptimalkan ini, Pak, ada kendala atau tidak, Pak, untuk mensosialisasikan agar masyarakat lebih memiliki kesadaran, Pak, untuk ini? Kami dalam pelaksanaannya alhamdulillah tidak mendapat kendala, Mbak. Artinya gini, kami juga mendapatkan dukungan penuh dari pihak kepolisian, dalam hal ini Dirlantas, Polda Kepri, dan juga Jasa Harja Kanwil Provinsi Kepulauan Riau, dan juga pemerintah kabupaten kota. Artinya karena dengan adanya aturan baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak kendaraan bermotor, Undang-Undang tentang hubungan keuangan pemerintah daerah, pusat dan daerah, itu kan untuk pajak kendaraan bermotor tahun 2015 itu kan menggunakan option pajak, di mana peran kabupaten kota di sini sangat sentral. Artinya kabupaten kota punya kewajiban yang sama untuk mensosialisasikan program ini di masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Mungkin demikian, Pak. Oke, Pak. Baik, kita nanti ke Bapak lagi, kita ke Pak Febi dulu. Pak, bagaimana nih, Pak, peran dari Dirlantas Polda Kepri sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait lalu lintas, Pak? Terkait lalu lintas, baik, terima kasih, Mbak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau. Kami hadir di sini, terima kasih sudah diundang untuk melakukan langsung ya kegiatan ini kaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi dengan pembayaran pajak ya. Tentu kita di Samsat ini dalam satu atap, di mana di dalamnya terdapat Bapenda, kepolisian, dan juga jasa segala bentuk kegiatan ataupun inovasi sudah kita lakukan. Kemarin juga kita sudah bersama-sama dalam rangka meningkatkan pajak ya. Di antaranya kita melakukan sosialisasi melalui TV, radio, kemudian bertemu langsung dengan warga kaitan dengan pembayaran pajak dengan program pemutihan. Apalagi ini nanti sampai di bulan Desember tanggal 15 Desember diperpanjang. Nah, seperti itu. Kemudian kaitan dengan lalu lintas, alhamdulillah kita juga di sini sudah Batam memang jalannya cukup lebar, Mbak. Jalannya cukup lebar. Kita bersama-sama Polresta Barelang kemarin sudah melakukan kanalisasi untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas ya, utamanya kepada roda 2, di mana kita melakukan kanalisasi terhadap pengendara roda 2 untuk mengambil 2 lajur sebelah kiri. Itu adalah salah satu bentuk inovasi kita untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, Mbak. Apakah Karena sejauh ini sudah cukup
Alhamdulillah dengan kita melakukan hal tersebut berpengaruh terhadap tingginya kecelakaan lalu lintas. Dari data memang sebelum kita melakukan kanalisasi dengan sesudah itu sangat berbeda. Ya, karena itu salah satu bentuk upaya kita untuk menekan lalu lintas. Sama juga dengan ketertiban lalu lintas. Kita sudah punya etile, kita sudah sering melakukan, apalagi saat ini kita masih melaksanakan operasi zebra sampai nanti hari besok, sampai besok tanggal 29 November kita melaksanakan operasi zebra untuk masuk kepada kita nanti di bulan depan, Mbak, operasi Natal dan Tahun Baru seperti itu. Makanya segala upaya sosialisasi kemudian kolaborasi itu kita lakukan untuk masyarakat dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas dan juga membantu pemerintah meningkatkan pajak. Tapi dalam kolaborasi nih Pak, langkah efektif lainnya gitu Pak, selain dengan yang Bapak sampaikan tadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Langkah efektif, ya, langkah efektif kita masif, Mbak. Kita mulai dari edukasi masalah lalu lintas, mulai dari umur 5 tahun ke bawah, kita kepada anak TK ya, usia dini, maksudnya usia dini itu kita lakukan ke sekolah-sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Itu edukasi lalu lintas setiap hari kita laksanakan. Itu salah satu langkah efektif karena memang kesadaran berlalu lintas itu harus kita tanamkan sejak usia dini, seperti itu. Dan juga kita melakukan kegiatan edukasi ke perusahaan-perusahaan, kemudian ke kampus-kampus, kemudian ke perkantoran ataupun stakeholder yang kita undang atau kita hadir ke tengah-tengah mereka untuk melakukan sosialisasi. Itu salah satu bentuk inovasi. Kemudian ke kegiatan-kegiatan lainnya ya melalui media, Mbak. Karena masyarakat saat ini adalah masyarakat yang bermedia sosial. Media juga, betul. Seperti itu. Oleh sebab itu kita menggunakan media sebagai sarana untuk memberikan informasi kaitan dengan lalu lintas ataupun kegiatan-kegiatan kepolisian. Karena kita dari ke Polantas, kita melaksanakan edukasi tentang lalu lintas kepada masyarakat luas sehingga masyarakat bisa melihat atau mendapatkan informasi kaitan dengan lalu lintas dari medsos, seperti itu. Oke Pak, ini kalau kita lihat ya Pak ya, berjalan upaya-upaya tersebut sudah cukup efektif, tapi dari kacamata saya sendiri nih, karena pengguna jalan juga Pak, masih banyak anak sekolah yang belum pas umurnya untuk membawa kendaraan, masih tuh dikatakan bandel begitu Pak. Seperti apa tuh upaya untuk menegur begitu Pak? Iya, memang kalau kita ini polisi lalu lintas memang hari-hari dihadapkan dengan anak sekolah. Ya, sejatinya anak sekolah yang belum punya SIM itu tidak boleh membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 karena syarat mengendari kendaraan adalah mempunyai SIM dengan syarat minimal umur 17 tahun. Cuman kita di sini mengambil kebijakan, segala sesuatu sudah kita sampaikan, sebisa mungkin jangan membawa kendaraan. Tapi memang ini harus perlu kerjasama dari masyarakat sendiri dan orang tua, karena orang tua mungkin dalam kesibukan kesehariannya sehingga tidak bisa mengantarkan anaknya, sehingga diberilah ke dia kendaraan untuk berangkat sekolah, seperti itu. Tetap kita awasi karena memang secara aturan tidak boleh anak yang belum mempunyai SIM, yang belum berumur 17 tahun mengendarai kendaraan. Tetap kita beri edukasi, ketapatan dengan kita edukasi sebisa mungkin besok jangan bawa kendaraan lagi, kalau bisa diantar atau naik kendaraan umum, seperti itu Mbak. Sanksi seperti apa Pak kalau untuk anak sekolah seperti itu Pak? Sanksinya kita tegur, kita memang lebih kepada yang sifatnya persuasif Mbak. Kita tegur kepada mereka karena memang kalau dengan dengan kekerasan kita udah nggak zaman lah ya. Kita sampaikan dengan santun kepada mereka, kita
kita ajak, karena kita juga sering datang ke sekolah-sekolah. Memang tidak bisa masyarakat kita ini terlepas dari kendaraan, terutama anak sekolah. Oleh sebab itu kita masih melakukan kegiatan tersebut untuk mereka sadar, gitu, tidak membawa kendaraan. Kalau sudah mempunyai SIM silakan, gitu. Tapi kan SIM itu kita dihadapkan dengan syarat, ya kan, rata-rata anak sekolah itu paling tua itu 18 tahun, itu pun kelas 3 SMA ya. Kalau kelas 2 SMA itu rata-rata 17 tahun gitu. Nah, itu yang menjadi upaya kita. Kita tidak pernah lelah menyampaikan edukasi kepada mereka, dan kita jaga mereka. Karena mereka adalah usia-usia produktif yang akan menjadi penerus bangsa. Seperti itu. Oke, kita ke Pak Gentro. Terima kasih Pak Mebi. Semakin menarik ya Pak ya. Iya. Oke. Pak Gentur, Siap. Pak, bagaimana nih peran Jasara Harja sendiri dalam keterlibatan kolaborasi dengan Polda Kepri dan juga Bapenda, Pak? Ya, tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ini, kita bertiga ya, dari Jasara Harja, kepolisian, juga Bapenda, mengeluarkan banyak kegiatan dan program-program ya. Mulai dari yang pertama itu program kaitan pendataan. Jadi kan tentunya pembayar pajak itu kan pasti ada nomor telepon, nomor WA. Nah, itu kita berusaha updating yang seakurat mungkin sehingga kita bisa menyentuh masyarakat itu bisa melalui WA atau melalui SMS, kan sekarang udah banyak ya, atau bahkan melalui surat kita kirim. Nah, kalau misalkan datanya akurat, tentunya akan langsung ke orangnya kan ya. Nah, itu yang kita juga selalu kerjasama terus, kita updating datanya melalui berbagai program, seperti kayak kemarin program umroh itu kan harus mengisi data kan ya. Dari situ data pelan-pelan kita updating. Kemudian ada kegiatan yang rutin tiap hari, bahkan kita selalu kolaborasi untuk door to door ke perusahaan-perusahaan di kawasan Tunas, di Bintan ada Lobam, di seluruh wilayah ya, itu door to door ke instansi perusahaan ataupun perorangan ya. Mungkin kalau kayak daerah Natuna, Anambas itu kan pembayar pajaknya nggak banyak ya, kendaraannya sedikit, tuh bisa didatengin satu persatu kan ya. Jadi kalau mobile berarti ya Pak ya? Jemput dengan bola? Ya, jemput bola intinya. Kalau di Batam kayaknya satu-satu nggak mungkin karena segitu banyak. Iya. Tapi kalau kayak di Natuna mungkin masih bisa ya. Nah, itu memang melihat situasi geografis juga. Terus kemudian ada juga program tadi yang umroh gratis, yang sudah diumumkan kemarin kan pemenangnya. Kemudian juga ada kerjasama dengan beberapa merchant, misalkan Pizza Hut, ada juga hotel, kalau nanti menunjukkan STNK-nya masih hidup berarti dapat diskon, seperti itu sudah mulai ada. Terus juga ada tentunya yang rutin yang sudah kita lakukan adalah pemutihan sendiri, sama juga ada operasi gabungan tentunya. Terus juga yang terakhir ya kecil-kecil mungkin kaitan pembagian sembako gratis untuk yang taat pajak. Yang taat pajak ya. Itu ada beberapa tempat ya, tapi nggak semuanya kan. Ada kuotanya tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada ya gitu ya. Ada juga tanaman gratis juga, ada bibit gratis juga. Nah, itu untuk penghijauan dan sebagainya. Banyak yang kita lakukan, dan ke depan tentunya kita tetap berkolaborasi, kita evaluasi ke depan, kita lakukan program-program baru yang lebih efektif lagi. Nah, nanti kita tunggu tahun depan ya. Kita tunggu tahun depan ya. Jadi tahun ini kita clearkan dulu ya Bapak. Oke Pak. Tapi Pak, kalau mendengar kata Jasara Harja ini tentu orang melek dengan keselamatan juga ya, kecelakaan nih. Banyak sekali pertanyaan di luar sana, jenis kecelakaan mana saja nih yang masuk dalam tanggung jawabnya Jasara Harja? Jadi memang kalau Jasara Harja sendiri kan pelaksana Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64 ya. Untuk 33 itu adalah dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Jadi yang masuk dalam kawasan itu adalah para penumpang angkutan umum, baik darat, laut, udara. Mungkin di sini kalau udara istilahnya kalau udara udah di pusat ya, di Jakarta ya.
Nah, kalau yang di lokal di sini kan laut biasanya. Dari Batam ke Karimun, Batam ke Pinang itu kan semuanya laut. Nah, itu masuk di dalam penjaminan kami lewat kapal-kapal feri dan roro itu ya. Kemudian juga angkutan umum juga. Sini kan juga ada angkutan umum meskipun tidak banyak, tapi tetap ada taksi bandara dan sebagainya kan, itu juga masuk di dalam penjaminan kami. Kemudian juga yang kedua adalah Undang-Undang 334 tahun 64, yaitu tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, di mana semua pengguna angkutan jalan pengguna jalan raya yang berada di luar kendaraan penyebab itu di cover jasara harja. Misalkan pejalan kaki itu kan kemudian ditabrak sama mobil atau motor, itu kan di luar kendaraan, itu di cover jasara harja. Kemudian tabrakan antara dua kendaraan bermotor, yang motor satu nabrak yang dua nabrak satu, sehingga dua-duanya juga di cover jasara harja. Satu yang tidak di cover adalah laka tunggal, karena laka tunggal itu kan berada di dalam kendaraan bukan di luar. Khusus untuk angkutan umum, misalkan tadi yang penumpang angkutan umum, laka tunggalnya di cover ya, karena itu sudah di cover oleh Undang-Undang 33 seperti itu. Itu mungkin sepintas. Oke Pak Gentur. Ya. Dan ini kita juga pengen tahu nih, pemirsa Batam TV pengen tahu juga di tahun sebelumnya tingkat kecelakaan yang terjadi Pak, dan mungkin yang lebih parahnya ditangani oleh jasara harja itu apa saja. Tapi kita tahan dulu ya Pak. Siap, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, yuk makan di Kepri.
program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman, dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Khusus perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025. Masih dengan Pak Gentro ya Pak. Mohon izin kita kelarkan dulu nih pertanyaan kita tadi. Sudah berapa banyak kasus kecelakaan yang ditangani oleh Jasara Harja dan adakah kendala untuk itu? Selama kurun waktu Januari sampai dengan Oktober 2025 ini, kalau dibandingkan dengan tahun 2024 memang sedikit ada kenaikan. Jadi kurang lebih sekitar total itu jumlah laka, data ini juga dari IRSMS Polri ya, itu kurang lebih sekitar 10% sampai 11%. Nah, untuk fatalitasnya berkurang, jadi korban meninggal dunia berkurang, tapi korban luka-lukanya bertambah, sehingga in total itu kurang lebih sekitar 10,2% gitu. Nah, itu tapi memang dengan kondisi jalan raya yang semakin luas ya, semakin lebar semua, kemudian juga semakin halus dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak, itu memang mau tidak mau memang kecelakaan tuh susah dihindari ya, karena apalagi nanti juga masyarakat juga perlu juga edukasi lebih banyak lagi. Nah, untuk Jasara Harja sendiri sampai dengan Oktober ini kami sudah menyantuni kurang lebih sekitar 20,5 miliar, meningkat sekitar 8% dari tahun kemarin. Lebih banyak memang korbannya adalah luka-luka, dan 98% itu adalah sepeda motor. Mobil cuman sedikit, kurang dari 1%, sisanya adalah pejalan kaki. Gitu. Itu mungkin, Pak.
Lalu Pak, bagaimana proses pengajuan klaim Pak ke Jasara Harja? Kalau klaim ke Jasara Harja sebenarnya sudah tidak perlu diajukan. Jadi masyarakat yang kecelakaan ada dua kemungkinan kan, ada yang meninggal dunia, ada yang luka-luka ya. Kalau meninggal dunia udah otomatis nanti akan petugas kami mendatangi keluarga daripada yang meninggal, dan kami kan sudah host to host dengan Dukcapil sehingga kami langsung tahu siapa ahli warisnya. Terus kemudian kami juga host to host dengan Polri sehingga kita langsung dapat laporan kecelakaannya, sehingga semua persyaratan udah ada, kita langsung bayar. Dan sampai dengan Oktober ini kecepatan kami untuk meninggal dunia itu pembayaran 1 hari. Jadi hari ini kecelakaan, besok bayar. Hari kecelakaan, besok bayar. Nah itu seperti itu. Karena memang kami juga ada service level agreement ya. Maksimal itu 3 hari, tapi dengan kondisi di Kepri ini kan memang geografis yang ada memang rata-rata hampir 70% kan di Batam ya. Sehingga dan kerjasama kami dengan Polda yang bagus dan dengan yang dari Dukcapil juga oke, dari kelurahan yang mengeluarkan laporan survei ini untuk ahli waris juga baik, lebih mudah sehingga. Terus untuk korban luka-luka, bagi yang luka-luka kan masuk rumah sakit, nanti otomatis kami juga udah kerjasama dengan rumah sakit semuanya, langsung bisa kami berikan surat jaminan kecelakaan, surat jaminan pembayaran maksimal 20 juta di situ. Jadi kalau misalkan kecelakaan lalu lintas masuk rumah sakit, tentunya keluarganya segera melapor ke kepolisian, keluar laporan kecelakaannya secara online, kita langsung kita berikan surat jaminan. Dan kami juga ada ukuran kecepatan di situ. Sampai dengan Oktober ini kurang lebih pemberian surat jaminan itu sejak kecelakaan itu sekitar 1,5 hari kita. Jadi misalkan kecelakaan hari ini rata-rata 2 hari udah bisa kita kasih surat jaminan. Dan baik Pak, kita balik ke angka tadi yang Bapak sebut 20 sekian miliar ya Pak. Udah tercover Pak? Apa tuh? Angka 20 sekian miliar? Itu sudah kita keluarkan. Sudah kita keluarkan untuk yang meninggal dunia dan untuk yang luka-luka. Sudah semuanya. Kalau untuk syarat utama untuk bisa mendapatkan santunan? Yang pertama adalah tentunya karena itu kecelakaan lalu lintas, perlu adanya laporan kecelakaan dari kepolisian sebagai bukti bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Nah, setelah itu udah berjalan dengan otomatis di rumah sakit atau di mana. Kalau meninggal dunia udah pasti ahli warisnya kita bayar, di rumah sakit langsung kita kasih surat jaminan kepada rumah sakit langsung aman, udah free. Tinggal nanti rumah sakit menagih ke kami gitu. Nah, ada lagi tambahan, kalau misalkan nanti ternyata santunan luka-lukanya itu biayanya lebih mahal, misalkan kita kan Jasara Harja kan ngasihnya 20 juta ya, misalkan 35 juta misalkan, itu Jasara juga udah kerjasama dengan BPJS Kesehatan, kemudian juga Asabri serta BPJS Ketenagakerjaan sebagai second payer gitu, sehingga korban kecelakaan lalu lintas itu seharusnya sudah tidak perlu membayar lagi, sudah otomatis free semuanya. Sehingga nanti kalau yang BPJS Kesehatan ada aturannya dari BPJS Kesehatan, ada iuran bulanannya ya. Kerjaan juga sama. Oke, siap Pak. Kita ke Pak Abdullah dulu ya Pak, sebelum kita ke Pak Mebi lagi. Pak Abdullah, Pak, boleh disampaikan nih Pak, program unggulan kita saat ini apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Saat ini kita masih melaksanakan program unggulan kita untuk kebiar pajak, yang insya Allah nanti kemarin pemenangnya sudah kita umumkan, dan insya Allah besok tepat di tanggal 29 November kita akan menyerahkan kepada pemenang undian untuk 10 orang yang terdiri dari masing-masing kabupaten kota. Itu di luar Batam itu memperoleh 1 orang masing-masing, baik Tanjung Pinang, Bintan, Natuna, Anambas, dan Lingga. Dan khusus untuk Batam itu ada 5 orang pemenang yang untuk berangkat, ada 4 orang pemenang yang untuk berangkat umroh. Nah, saat ini juga kita masih tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita melaksanakan program untuk program pemutihan pajak
yang tadinya sudah berakhir di tanggal 15 November. Namun kita melihat bahwa adanya animo masyarakat dan adanya masukan-masukan dari teman-teman kita, baik itu dari Polri, dari Jasa Harja, kita perpanjang hingga sampai dengan 15 Desember 2025 ini. Nah, kami berharap dengan adanya program pemutihan ini, masyarakat segera memanfaatkan untuk pelunasan pajak kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo pada tahun 2025 ini, karena terus terang kami sampaikan bahwa nanti untuk di tahun depan 2026 mungkin kami tidak akan melaksanakan program pemutihan, Pak, karena target kita berarti ini terakhir begitu ya, Pak, ya? Bukan terakhir, tetapi mungkin 2027 karena target kita tunggakan yang di tahun-tahun di bawah 2025 otomatis kan sudah membayar. Nah, sekarang 2026 akan kita program yang mau kita kejar kan sudah kita kejar di tahun targetnya di tahun 2025. Artinya apalagi kita melaksanakan program pemutihan ini merupakan tahun yang kedua setelah tahun 2024 kemarin juga kita sempat melaksanakan program ini gitu. Nah, kalau kita melaksanakan 2026 artinya sasaran kita, target kita kan sudah semakin sedikit karena di 2025 kan otomatis yang di bawahnya sudah tersisir dan sudah kalau memang punya animo atau niat untuk itu sudah akan melaksanakan ya, karena waktunya juga cukup panjang. Nah, selain dari itu kami juga punya program unggulan lain ya, seperti kita ketahui yang saat ini sudah berjalan itu ada Samsat Drive-Thru, ada Samsat antar pulau, ada Qris, ada Samsat, dan itu ada Signal juga yang sama-sama Polri, ada Serikandi, Samsat Bergerak, Samsat Corner, dan kontainer kita juga punya, terus ada juga Samsat Keliling kita. Nah, kita juga sudah sekarang memasuk ke perusahaan-perusahaan, kita minta izin untuk mungkin bekerja sama dengan pihak kawasan perusahaan, di mana contoh di PT Medermont, di kawasan kawasan di Kabil ya. Jadi kita tiap awal bulan kita datang ke sana untuk membawa seluruh perangkat kita dan bersama dengan pihak Jasa Harja, polisi, kita hadir di sana untuk melayani para pekerja yang di jam-jam istirahat mereka akan membayar pajak kendaraannya. Nah, kita menyadari bahwa memang kalau mereka harus keluar dari perusahaan itu untuk pergi membayar pajak ke Batam Center, dari Kabil, dari daerah-daerah kawasan industri perlu waktu, sementara mereka saat itu sedang bekerja. Maka kita mencoba mendekatkan pelayanan kita ke tempat di mana adanya wajib pajak yang kita datangi langsung begitu ya, Pak ya. Nah, itu sudah kita lakukan dan sudah berjalan alhamdulillah saat ini, dan kami sekali lagi juga mengapresiasi, berterima kasih kepada pihak kawasan khususnya yang telah memberi izin kami untuk hadir di sana. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan, ada beberapa yang salah satunya ya PT Medermont, kawasan industri di Kabil gitu. Nah, di situ kan ada beberapa perusahaan, bukan hanya satu, mungkin ada 10 atau belasan perusahaan. Kira-kira berapa persen perusahaan yang sudah kita jangkau, Pak, saat ini? Kalau perusahaan yang sudah kita jangkau cukup banyak, Pak. Mungkin persentasenya cukup banyak sekali, mungkin di atas 30 atau 40%. Sebagian besar kan, di Kepri, Pak ya? Kita juga menyadari bahwa kadang-kadang kan perusahaan-perusahaan asing ini kan untuk kita masuk ke sana tuh masih ya ada rasa seperti apa ya, kita kan akan hadir di sana kan otomatis dianggap mungkin mengganggu aktivitas perusahaan atau ini gitu kan. Nah, tapi kami tetap senantiasa mensosialisasikan program ini adalah tujuan kita untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, bukan ada maksud tertentu gitu, tapi bagaimana pelayanan kita itu lebih mendekat kepada masyarakat. Nah, terus kita juga kemarin mencoba untuk berinovasi ke depan, ya khususnya nanti mungkin di instansi pemerintah atau karyawan, kita sudah mencoba bekerja sama dengan pihak bank. Jadi ke depan itu kami mencoba bagaimana kalau misalnya khususnya pegawai atau itu baik swasta maupun pemerintah itu dia bisa membayar pajak kendaraannya dengan sistem kredit, tapi dengan pihak perbankan. Gitu. Artinya dia bisa menyicil pembayaran itu mau hitungannya harian, mingguan, atau bulanan. Jadi nanti misalnya saya punya kendaraan 1 unit, terus saya menabung di bank ini, terus nanti bank ini akan
memotong dari gaji saya setiap sesuai dengan kesepakatan saya, apakah per minggu dipotongnya, walaupun saya terima gajinya tiap bulan. Ya. Misalnya Tapi otomatis kepotong begitu ya Pak ya? Otomatis kepotong, terus nanti di akhir tahun pada saat pajak kendaraan kita sudah habis, kalau pajak tahunan, dia otomatis dengan sendirinya dia melakukan transaksi mendebetan otomatis kita. Dan Mbak punya kendaraan mau didaftarkan lewat saya boleh. Setelah ini saya langsung daftarkan. Ya, saya bayarkan bisa gitu kan. Tak bisa saja, artinya jadi tidak terlepas, tidak terikat pada karena kendaraannya harus nama saya, terus saya yang harus bayar melalui rekening saya, tidak. Ini dapat dilakukan juga kendaraannya Mbak. Ya mohon maaf yang punya istri, ya, seperti saya kendaraannya nama istri saya, terus saya bayarkan istri saya boleh. Boleh ya, Pak. Mungkin ya. Kalau yang bujangan boleh bayar pacarnya Mbak, gitu kan. Jadi itu boleh, dia. gitu ya. Tapi ya kalau yang udah punya istri nggak boleh. Nggak boleh. Dosa Itu adalah merupakan inovasi kami yang ke depan yang ingin kami lakukan, dan kami sudah menjajakan ke salah satu bank, ya, salah satu bank. Sudah berjalan berarti ya Pak ya? Sedang dalam tahap untuk MOU. Oke, Nah, siap. kita akan segera menandatangani MOU tersebut, gitu. Nah, tapi kami belum dapat menyebut banknya. Nanti kalau memang MOU PKS-nya sudah kami tanda tangani, mungkin nanti kami akan publikasikan secara luas gitu. Kalau ini kan karena belum tanda tangan, belum PKS, kami takut nanti ada hal-hal yang belum pantas untuk kami ini kan. Tetapi ini nanti ke depan salah satu program yang akan kami lakukan. Gitu. Mungkin itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Baik Pak, satu lagi Pak, dan masih dengan Bapak, inovasi lain mungkin untuk membangkitkan semangat dari masyarakat. Kalau tadi ada umroh gratis dan sebagainya, perjalanan religi ya Pak ya, ada inovasi lain nih nanti di 2027 Pak? Kami mencoba bersama teman-teman, sebenarnya di Batam Center saat ini juga sedang berjalan. Jadi selain dari Samsat Batam Center itu saat ini, itu WP yang membayar pajak di periode setelah program pemutihan itu masih ada kesempatan untuk memperoleh 1 unit kendaraan roda 2 yang diundi langsung pada saat bulan Desember, tapi khusus WP yang ada di Batam. Nah, ke depan di tahun depan mungkin kami akan mencoba dengan cara yang lain, mungkin tidak dalam bentuk umroh, mungkin tahun depan kami akan mencoba memberikan hadiah dalam bentuk hadiah, apakah itu nanti dalam bentuk kendaraan roda 2 atau yang lain ya, tapi kami akan mencoba tidak memberikan lagi hadiah untuk umroh gitu, tapi kami akan mencoba memberikan hadiah kendaraan, contoh misalnya sepeda motor kendaraan roda 2 ya, seperti yang saat ini kami lakukan, porsinya sama di masing-masing kabupaten kota ada 1 unit kendaraan khusus Batam ya, sesuai dengan porsi seperti yang disampaikan sama Pak Gentur sama Pak Mebi, bahwa jumlah kendaraan yang ada di Batam itu kan cukup banyak gitu. Jadi kalau izin saya sampaikan, jumlah kendaraan di Provinsi Kepri ini kan yang aktif atau untuk membayar pajak itu kan sekitar 1.280.000 sekian gitu. Nah, dan komposisi kendaraan itu adalah di mana 81% itu adalah kendaraan roda 2. Hanya 18,42% itu kendaraan roda 4. Jadi komposisi kendaraan itu sebenarnya juga lebih dominan kepada kendaraan roda 2. Nah, ini kita berharap bahwa nanti tingkat partisipasi baik oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 itu lebih meningkat. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak, maka meningkat pendapatan kita. Di mana memang kita sadari saat ini tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak khususnya kendaraan roda 2 masih di atas 51% untuk roda 2. Tetapi kendaraan roda 4 memang jauh lebih baik, di mana sudah hampir mencapai 68%. Jadi wajib pajak untuk kendaraan roda 4 itu loh lebih di kita lebih tertib. Tapi namun demikian kita akan mencoba untuk ini sama-sama peningkatannya gitu. Memang kami dapat gambarkan juga secara nasional tingkat partisipasi masyarakat untuk bayar pajak itu masih ada di kisaran 51% aja ke atas gitu. Memang jadi ada beberapa kita juga ya daerah, untuk itu nasional ya, tapi memang ada beberapa daerah yang mencapai di atas itu. Tetapi itu tadi yang sebenarnya capaian itu lebih kepada capaian kendaraan roda 4. Kendaraan roda 2 nih, apalagi kalau sudah 5 tahun mati,
Nah, itu lagi Pak. Kadang-kadang nanti, ini mungkin nanti Pak Mebi bisa menjelaskan itu. Artinya kadang-kadang masyarakat tuh udah mau datang antara iya dan tidak. Iya dan tidak, seperti itu. Ini yang kita ini ya. Mungkin itu Mbak beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Langsung dilanjutkan oleh Pak Mebi. Untuk kendaraan mati, ini kan seperti kata Pak Abdullah tadi ya, orang mau bawa ke sini tuh kayak iya dan tiada begitu nih Pak. Seperti apa tuh Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi trennya kalau kita perhatikan, bahwasannya masyarakat ini kalau mau membayar pajak itu pada saat kendaraannya mau dijual Mbak. Makanya biar harganya tinggi itu pajaknya harus hidup, ya kan. Itu kebanyakan memang tadi disampaikan Pak Abdullah, itu lebih kepada kendaraan roda 4. Kalau untuk roda 2 memang terkadang wajib pajak ini enggan. Biasanya dia menunggu pemutihan atau kalaupun tadi mau dikejual gitu. Jadi ketika kendaraan kan kalau untuk sepeda motor memang rata-rata pemakaian itu memang yang kita lihat sih 5-10 tahun ya. Di atas 5 tahun itu memang masyarakat selain itu kendaraan yang sifatnya kendaraan hobi ataupun kendaraan-kendaraan yang itu dia peduli. Tapi kalau kendaraan yang operasional itu kadang enggan. Oleh sebab itu tadi disampaikan memang untuk kendaraan roda 2 itu sedikit lebih kecil persentasenya untuk pembayarannya. Oleh sebab itulah kita bersama Bapenda mengeluarkan program pemutihan pajak sampai diperpanjang nanti sampai tanggal 15 Desember. Yaitu tadi upaya-upaya kita. Beda dengan kendaraan-kendaraan yang kendaraan roda 4 atau kendaraan hobi seperti itu Mbak. Jadi ini menjadi bagian langkah dan juga upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan oleh Kepri juga ya Pak. Betul. Oke, Pak. Karena masing-masing daerah itu biasanya punya inovasi ya. Memang kalau di secara nasional itu hampir beberapa Polda itu melakukan kegiatan yang sama. Melakukan program pemutihan ya kan, kemudian dibarengi dengan hadiah ya. Kalau untuk kita tadi Pak Abdul menyampaikan nanti tahun depan ataupun tahun depannya lagi ada hadiah-hadiah yang lebih menarik ya mungkin. Seperti itu Mbak. Oke Pak, terakhir Pak, closing statement dari Pak Mebi nih, pesan atau himbauan mungkin untuk masyarakat. Baik, terima kasih dari kami Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati di jalan raya. Hati-hati dalam berkendara, jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Sayangi keluarga, karena keluarga menunggu di rumah. Betul. Oke, kita ke Pak Gantur dulu Pak, ada pesan untuk masyarakat Pak? Baik, untuk seluruh masyarakat Kepri ya, mumpung ada pemutihan yang diperpanjang sampai dengan 15 Desember, mari kita bayar pajak kendaraan bermotor kita, karena memang di dalam pajak kendaraan bermotor tersebut juga ada asuransi jasa harja yang melindungi baik korban kecelakaan lalu lintas jalan, baik pengguna kendaraan bermotor maupun para pengguna jalan baik berjalan kaki dan lainnya. Kemudian juga dalam berkendara tetap waspada dan jaga keselamatan, khususnya untuk masyarakat yang usia sekolah ya, karena memang 50% daripada korban itu adalah masyarakat di usia 20 sampai dengan 30 tahun. Oke, terima kasih Pak Gentur. Kita terakhir kita ke Pak Abdullah Pak, pesan singkat untuk masyarakat agar memiliki kesadaran taat pajak ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami pertama-tama mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh
masyarakat Provinsi Riau yang telah taat ya dengan membayar pajak kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami sangat mengapresiasi, dan bentuk apresiasi kami adalah dengan pada tahun ini memberikan umroh untuk 10 orang atau wisata religi kepada wajib pajak yang taat. Dan ke depan kami akan berusaha meningkatkan pelayanan kami menjadi lebih baik, dan kami juga berharap dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka akan menambah pendapatan daerah dan akan dapat membangun Kepri menjadi lebih baik, sejahtera, dan berakhlak masyarakat Kepri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Sekali lagi salam sejahtera dan selamat sore seluruh pemirsa Batam TV. Dan semangat membayar pajak. Semangat membayar pajak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Studio Batam TV. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdullah, Pak Mebi, dan juga Pak Gentur untuk waktunya hadir langsung di Studio Batam TV untuk tentunya memberikan informasi penting dan juga edukasi sekaligus untuk masyarakat. Tadi juga edukasi, tapi wejangan ya Pak ya, diselipkan wejangan untuk anak-anak di luar sana agar lebih tertib lagi, tertib berlalu lintas, tertib bayar pajak pastinya Pak ya. Baik, saya Wastina Idboho dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGK Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGK Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi.
menemukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.